Selamat datang di kelas Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Namun sebelumnya, kita ingat dulu materi kemarin ya yang sudah kita pelajari. Di materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenal bilangan bulat negatif. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, mari kita ingat kembali. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, ketika kalian mengerjakan, perhatikan angka yang terbesar. Tanda positif atau negatif pada hasil jawaban kalian itu mengikuti bilangan yang terbesar. Langkah selanjutnya, kalian kurangkan bilangan yang paling besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, kemudian apabila pada operasi hitung kalian menemukan tanda yang sama, maka langsung dijumlahkan saja, seperti pada contoh ini. Negatif 9 ditambah 12. Karena 12 itu bilangan positif, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif juga. Kemudian 12 kamu kurangkan dengan 9, sehingga kamu menemukan hasil bilangan 3. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada negatif 10 ditambah negatif 5. Karena keduanya memiliki tanda yang sama, maka tinggal kalian jumlahkan saja. Negatif 10 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 15. Pada operasi pengurangan, ingat baik-baik hal berikut ini ya. Mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlah bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangnya. Seperti pada contoh, negatif 7 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 7 kita tambah dengan lawan dari 5, yaitu negatif 5. Sehingga kita temukan jawabannya negatif 12. Kita coba satu contoh lagi ya. 8 dikurangi negatif 3 sama dengan angka 8 kita jumlahkan dengan lawan dari negatif 3, yaitu 3. Sehingga kita temukan jawaban 8 ditambah 3 sama dengan 11. Bagaimana? Mudah kan? Supaya semakin paham, jangan lupa untuk lebih banyak berlatih ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Aturan yang sama berlaku pada perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Sedangkan apabila kalian menemukan tanda yang berbeda, hasilnya adalah negatif. Seperti pada contoh berikut ini. Coba kita perhatikan contohnya sama-sama ya. Di sebelah kiri ada bilangan 5 dikali 2. 5 dan 2 sama-sama bertanda positif, maka nanti hasilnya positif juga. Hasilnya yaitu 10. Kemudian contoh selanjutnya pada sebelah kanan. Ada bilangan negatif 3 dikalikan dengan 3. Karena keduanya memiliki tanda yang berbeda, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif 3 dikalikan 3 sama dengan negatif 9. Hal yang sama berlaku juga pada operasi pembagian ya. Apabila tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan apabila tandanya berbeda, hasilnya pasti akan negatif. Oke anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu sifat-sifat operasi hitung. Ada 3 sifat operasi hitung yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Yang pertama, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Nah, seperti apakah sifat-sifat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja ya. Coba kalian perhatikan. Pada ilustrasi ini Bu Indah punya 6 persegi yang ditambahkan dengan 2 persegi. Nah, kemudian posisinya Bu Indah tukar. 2 persegi ditambahkan dengan 6 persegi. Hasilnya akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 8. Dari ilustrasi tersebut dapat juga kita tulis menjadi 6
ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sampai di sini paham? Oke, supaya kalian lebih paham lagi, coba perhatikan ilustrasi ini. Ada dua anak yang berdiri dengan jarak 10 meter. Apabila posisi kedua anak tersebut ditukar, maka jaraknya akan tetap sama, yaitu tetap berjarak 10 meter. Coba kita perhatikan contohnya ya. 7 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 7 yang menghasilkan 2. Sama halnya dengan 8 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6 kita kalikan 8 sama dengan negatif 48. Sederhananya, di dalam operasi hitung penjumlahan dan perkalian, apabila posisi angkanya ditukar, hasil operasinya akan tetap sama. Paham sampai sini? Oke, apabila sudah paham, kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sama halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Untuk mengelompokkan operasi hitung pada sifat asosiatif, kita gunakan tanda kurung. Coba kalian perhatikan formula atau rumus yang Bu Indah tampilkan. Pada sifat asosiatif penjumlahan, berlaku rumus dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Bilangan yang diberi tanda kurung itu artinya dia dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dikerjakan dengan bilangan yang di luar tanda kurung. Coba kita perhatikan contoh 1. Dalam kurung 12 ditambah 3 tambah 7 sama dengan 12 ditambah dalam kurung 3 ditambah 7 sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22. Berdasarkan contoh tersebut, kita temukan hasil bahwa penjumlahan 3 bilangan hasilnya akan tetap sama, tidak dipengaruhi oleh urutan bilangan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal tersebut juga berlaku pada operasi perkalian. Bilangan manapun yang kita kerjakan terlebih dahulu urutannya, hasilnya akan tetap sama saja. Selanjutnya adalah sifat distributif atau sifat penyebaran. Yang berlaku di sini ada dua jenis sifat distributif, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Di sini Bu Indah punya operasi hitung bilangan yang Bu Indah ilustrasikan dengan menggunakan sekumpulan persegi yang disusun menjadi satu. Operasi hitungnya yaitu 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, kemudian susunan perseginya ini Bu Indah sebar seperti pada gambar di sebelah kanan, sehingga operasi hitungnya menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Operasi hitung pada bagian kiri dan kanan ilustrasi menghasilkan hasil yang sama. Supaya lebih paham, kita perhatikan dulu contoh soalnya ya. Di sini Bu Indah punya dua contoh soal. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Coba kita perhatikan dulu contoh 1. Pada contoh 1, Bu Indah punya operasi hitung 10 dikali dalam kurung 5 ditambah 8. Nah, operasi hitung ini kemudian Bu Indah sebar menjadi 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 8, yang hasilnya 50 ditambah 80 yaitu 130. Untuk contoh kedua adalah contoh sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bu Indah punya operasi hitung 5 dikali negatif 3 dikurangi 2, yang kemudian disebarkan menjadi 5 dikali negatif 3 dikurangi 5 dikali 2, yang hasilnya negatif 5 dikurangi 10 sama dengan 25. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi hitung campur bilangan.
Untuk mengerjakan operasi hitung campur bilangan bulat, kalian harus paham beberapa aturan. Coba kalian perhatikan gambar anak tangga yang Bunda tampilkan di sebelah kanan. Anak tangga ini mewakili urutan-urutan mana saja dalam operasi hitung campur bilangan bulat yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tanda kurung berada pada tingkat paling atas, artinya apabila pada operasi hitung campur bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka bilangan yang di dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir baru mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Supaya lebih paham lagi, kita perhatikan contohnya yuk. Negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurangi negatif 5. Karena ada operasi hitung yang berada di dalam kurung, kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga kita peroleh hasil negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Contoh kedua, ada 40 dikurangi negatif 100 dibagi 20. Karena di sini ada operasi hitung pengurangan dan pembagian, kita kerjakan dulu yang pembagian ya. Negatif 100 dibagi 20 sama dengan negatif 5. Maka 40 dikurangi negatif 5 sama dengan 45. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan sering menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat loh. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Coba kalian perhatikan tips berikut ya. Yang pertama, baca keseluruhan soal dengan teliti. Jangan sampai ada informasi yang terlewat. Apabila kalian sudah selesai membaca, tentukan informasi penting yang diketahui pada soal. Langkah selanjutnya, tentukan apa saja yang ditanyakan pada soal. Apabila sudah kalian tentukan, buat model matematikanya atau operasi hitungnya. Lalu, selesaikan soal tersebut, kemudian diperiksa kembali jawaban yang kalian temukan. Kita langsung coba contoh soalnya ya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia berenang sejauh 4 meter. Di mana posisinya sekarang? Setelah kalian baca soalnya dengan teliti, tentukanlah informasi yang diketahui. Kita ketahui bersama bahwa posisi awalnya ada 3 meter di bawah laut. Ingat, 3 meter di bawah laut dapat kita tulis sebagai negatif 3 meter. Kemudian, ia berenang lagi sejauh 4 meter atau yang bisa kita tulis negatif 4. Yang ditanyakan adalah di mana posisi akhir dia menyelam. Kemudian kita buat model matematikanya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Kenapa modelnya atau operasinya ditambah? Karena dia berenang lagi, dia menambah jaraknya menyelam. Maka di sini operasi hitungnya negatif 3 ditambah negatif 4, sehingga kita temukan jawabannya negatif 3. Jadi posisinya sekarang berada di kedalaman 7 meter di bawah laut. Oke anak-anak, materi yang Bunda sampaikan Bunda rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa kalian pahami. Namun apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung ke Bunda ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bunda siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.